Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bermuajah atau bertatap muka di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat ya. Untuk anak-anakku, kita sekarang akan membahas atau materi kita hari ini yaitu tentang zakat ya. Untuk anak-anakku, apa sih itu zakat? Nah, sebelum kita lebih dalam membahas mengenai zakat, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama adalah penjelasan pengertian zakat, dan yang kedua menyebutkan dalil zakat, dan yang ketiga menjelaskan kedudukan zakat dalam rukun Islam, dan yang keempat merefleksikan pentingnya zakat, dan yang keenam mengetahui 6 jenis-jenis zakat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita akan membahas pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Setelah kita mengetahui pengertian dari zakat, Pak Guru akan memaparkan dalil zakat yang terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutakhirruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka syakanun lahum wallahu syami'un 'alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya di sini, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini adapun hadis tentang zakat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, adapun kedudukan zakat dalam Islam yang sudah disebutkan di dalam rukun Islam yang ketiga, zakat adalah salah satu dari 5 pilar Islam, wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Dan yang kedua, kedudukannya zakat di dalam Islam itu adalah kewajiban yang berdampingan dengan sholat. Dalam Al-Quran, perintah zakat selalu berdampingan dengan sholat, menandakan. Nah, menandakan kedudukan zakat ini sangat penting di dalam Islam. Dan yang ketiga, membersihkan jiwa dan harta. Nah, untuk membersihkan jiwa dan harta masuk di dalam kedudukan zakat ini adalah zakat bukan sekedar ibadah sosial, tetapi juga ibadah spiritual yang membersihkan hati dari sifat kikir, serta membersihkan harta dari hak orang lain. Maksudnya di sini adalah kalau kita ada harta yang berlebihan, bisa kita sumbangkan atau memberikan zakat pada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat di sini adalah menjembatani ukhuwah sosial. Maksudnya di sini adalah menjembatani ukhuwah sosial adalah kita di dalam zakat ini adalah menguatkan rasa sosial kita atau rasa solidaritas antar sesama muslim dan mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa kepedulian. Dan yang kelima, kedudukan zakat dalam Islam adalah syarat kesempurnaan iman dan amal. Maksudnya di sini adalah orang yang tidak mau menunaikan zakat mendapat ancaman keras dalam hadis dalam kedudukan agama Islam. Dan selanjutnya di sini adalah ada hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Dan selanjutnya di sini adalah syarat wajib zakat. Yang pertama adalah syarat wajib zakat yang pertama adalah beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, dan yang keempat merdeka, dan yang kelima milik penuh, dan yang keenam dibatasi nisab. Dan selanjutnya di sini adalah pengertian nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab masing-masing atau berbeda-beda. Beberapa contoh nisab zakat, yang pertama adalah zakat emas 85 gram. Yang kedua, zakat perak 595 gram. Yang keempat, perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Nah, dan yang keempat, ini hasil pertanian 527 kilogram beras. Misalnya kalian zakatnya hasil pertanian kalian itu padi, kalian zakatnya beras ya.
Dan selanjutnya di sini adalah penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada 8 golongan yang berhak yaitu yang pertama fakir. Fakir maksudnya di sini adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Dan yang kedua miskin. Nah, miskin maksudnya di sini adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga amil zakat. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Dan yang keempat mu'allaf. Nah, maksudnya orang yang baru masuk Islam. Nah, dan yang kelima di sini adalah rikab. Nah, rikab ini maksudnya adalah budak yang ingin memerdekakan diri. Nah, dan yang ketujuh adalah gharim. Maksudnya di sini adalah orang yang terlilit utang maksudnya. Dan yang kedelapan fisabilillah. Maksudnya fisabilillah di sini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir di sini adalah Ibnu Sabil. Nah, maksudnya Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, itu maksudnya Ibnu Sabil ya. Dan selanjutnya di sini adalah manfaat zakat. Nah, manfaat zakat ini ada empat manfaat ya. Zakat yang mempunyai banyak manfaat, di antaranya yang pertama adalah membersihkan harta dan mensucikan diri. Itu manfaat zakat. Dan yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial. Nah, dan yang terakhir di sini adalah memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, ini manfaat-manfaat zakat ya. Dan selanjutnya di sini adalah zakat mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa rezeki yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan ada hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Melalui zakat terbina rasa persaudaraan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selanjutnya di sini adalah jika zakat dilaksanakan dengan baik, maka kemiskinan dapat dikurangi, kesenjangan sosial dapat teratasi, dan kehidupan umat akan menjadi lebih harmonis. Zakat juga menjadi bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sekaligus jalan untuk mengharap ridhonya. Dan selanjutnya di sini adalah zakat adalah ibadah yang menghubungkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Hablum minan nas. Ini bukan hanya kewajiban, nah tetapi juga kebutuhan untuk memperbaiki hati, harta, dan masyarakat. Ini termasuk adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi tentang zakat, bahwa zakat itu adalah kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Dan selanjutnya di sini adalah, ada 6 jenis zakat ya. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilakukan, jika Idul Fitri ya. Dan yang kedua zakat mal atau harta kita. Dan yang ketiga zakat perdagangan. Yang keempat zakat pertanian. Dan yang kelima zakat peternakan. Dan yang keenam zakat rizak atau barang temuan. Nah itu, 6 jenis zakat ya. Semoga kita bisa mengenal, jenis-jenis zakat. Dan untuk selanjutnya di sini adalah zakat fitrah, maksudnya adalah yang pertama dikeluarkan setiap akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang kedua biasanya berupa makanan pokok, beras, gandum, kurma. Nah, biasanya apa yang menjadi makanan pokok kita, itu yang kita, eee, zakatkan terhadap orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Misalnya makanan pokok kita di sini adalah, berupa beras, nah itu yang kita zakatkan ya. Dan selanjutnya di sini adalah zakat mal ya atau harta, dikenakan atas harta yang dimiliki jika sudah mencapai nisab dan haul termasuk emas, perak, dan uang deposito. Dan untuk selanjutnya di sini adalah zakat, yang berkena dengan, zakat perdagangan ya. Harta yang berasal dari usaha atau perdagangan gitu kan, yang atau perniagaan dikeluarkan 2,5% dari modal atau keuntungan setelah setahun. Nah, yang memiliki toko atau warung dengan barang dagangannya. Nah, selanjutnya di sini adalah zakat pertanian ya. Dikenakan pada hasil bumi seperti padi, gandum, jagung, dan buah yang lainnya. Yang besarnya 5% dengan biaya irigasi atau 10% tanpa biaya. Dan selanjutnya di sini adalah zakat peternakan ya. Diperoleh dari hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unta setelah mencapai nisab. Maksudnya di sini adalah mencapai nisab kalau lebih batas dari peternakannya bisa dizakatkan. Dan juga ada di sini namanya zakat rikaz atau barang temuan ya. Dikenakan pada harta karun atau barang temuan bernilai besarnya 20% dari nilai temuan. Yang misalnya salah satu contoh barang temuan seperti harta karun atau koin emas dalam tanah. Misalnya kalau anak-anakku yang menemukan harta karun yang lebih dari 20% nilainya itu bisa dizakatkan. Itu ya untuk anak-anakku dari pelajaran ini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa zakat adalah ibadah yang menyatukan antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga membantu terwujudnya keadilan kesejahteraan sosial. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan tentunya bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan di pengaplikasiannya
dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga di dalam video ini mudah-mudahan, dapat diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.